Lestari NPM 21220009. Di sini saya akan menjelaskan tentang petisi Sutarjo. Di Dewan Rakyat atau Volksraad, Sutarjo Kartohadikusumo menjadi seorang anggota yang merangkap sebagai wakil ketua fraksi Pamung Praja. Sebagai seorang Pamung Praja, Sutarjo Kartohadikusumo terlatih untuk bertindak di atas rel hukum yang berlaku. Dalam Volksraad, Sutarjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannya itu menuntut perbaikan dengan memajukan mosi baik dalam bidang perekonomian, dalam bidang pertahanan, dalam bidang pengajaran, dalam bidang desentralisasi, dalam bidang pedesaan, dan dalam bidang pengadilan berdasarkan agama. Zaman Malaysia terjadi ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal De Jong. Pemerintahannya yang reaksioner, kejam, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Dalam keadaan seperti itu, pergerakan rakyat mengalami kebukuan. Banyak pemimpin nasionalis yang dianggap berbahaya ditangkap, dipenjara, atau dibuang, sehingga mereka terisolasi dan tidak dapat berhubungan dengan organisasi manapun maupun masa pendukung. Maka Sutarjo Kartohadikusumo terus berpikir untuk mencari jalan dengan dukungan Pamung Praja agar dapat membantu bangsa ini. Kemudian Sutarjo Kartohadikusumo mendapat pikiran bahwa bagi seorang Pamung Praja, setiap aksi yang dapat dibenarkan oleh umum apabila didasarkan atas hukum. Kartohadikusumo berinisiatif untuk mengajukan sebuah usulan kepada pemerintah kolonial yang didasarkan pada artikel 1 dalam Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden yang dinamakan petisi Sutarjo. Perjuangan Sutarjo Kartohadikusumo di forum Dewan Rakyat mencapai puncaknya pada saat diajukannya petisi Sutarjo. Dengan mengajukan petisi Sutarjo pada sidang Volksraad yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1936 tanpa pemilihan suara dari Volksraad, petisi Sutarjo akhirnya diterima untuk dibicarakan dalam sidang kasus. Sidang kasus untuk membicarakan petisi Sutarjo dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 29 September 1936. Akhirnya, pada tanggal 16 November 1938, datanglah keputusan dari Kerajaan Belanda nomor 40 yang menyatakan bahwa petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakan adalah karena bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab pemerintah Indonesia sendiri. Surat keputusan pemerintahan Kerajaan Belanda tersebut disampaikan kepada sidang Volksraad pada tanggal 29 November 1938. Meskipun mengalami kekecewaan, tetapi penolakan pemerintahan terhadap petisi Sutarjo telah menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan nasional Indonesia yang antara lain itu adalah semakin menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa persatuan di antara kaum pergerakan. Rasa persatuan yang semakin besar tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1939.